Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu guru, pada pagi menjelang siang ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara membuat soal-soal pilihan ganda. Nah, jenis soal pilihan ganda merupakan salah satu bentuk soal yang paling umum digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman pembelajar kita. Soal pilihan ganda ini juga biasanya digunakan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Namun, yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah soal-soal yang dibuat itu mudah? Tentu jawabannya tidak, karena kita harus mengetahui dulu kaidah-kaidah dalam penulisan soal pilihan ganda. Nah, kita dalam hal ini mengenal klasifikasi bentuk soal ada dua. Pertama adalah jawaban yang sudah tersedia, jawaban yang tidak tersedia. Pada jawaban yang tersedia biasanya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pilihan ganda, yang kedua adalah menjodohkan. Yang kedua, yang pada pilihan jawaban yang tidak tersedia, yaitu isian dan berupa uraian. Uraian dibagi dua, yaitu objektif dan non-objektif. Nah, pada pilihan ganda, kita berpedoman pada panduan penulisan soal pilihan ganda. Apa sih soal pilihan ganda itu adalah? Soal pilihan ganda adalah soal yang menuntut peserta didik tes untuk memberikan jawaban atas pertanyaan atau pernyataan yang tercantum dalam pokok soal atau STEM dengan memilih jawaban yang disediakan. Kemudian, dalam soal pilihan ganda, pasti ada keunggulan dan keterbatasan. Nah, keunggulannya pertama adalah mengukur berbagai jenis kognitif. Yang kedua adalah penskorannya sangat mudah, cepat, objektif, dan dapat mencakup semua lingkup bahan materi ajar. Kemudian, yang ketiga, bentuk ini sangat tepat untuk ujian peserta didik yang jumlahnya pesertanya banyak. Nah, kita lihat dalam keterbatasan dalam soal pilihan ganda, pertama adalah memerlukan waktu yang relatif lama untuk menulis soal. Kemudian, yang kedua adalah sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi. Yang ketiga, terdapat peluang untuk menebak kunci jawaban bagi peserta tes. Nah, di bawah ini ada kaidah-kaidah soal bagaimana membuat soal pilihan ganda. Pertama dari segi materi, kedua dari konstruksi, yang ketiga adalah dari segi bahasa. Kita masuk pada materi pertama, yaitu dari segi materi. Pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Yang ketiga adalah setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Nah, yang keempat adalah dari segi konstruksi adalah pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang kelima adalah rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Yang keenam adalah pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Yang ketujuh adalah pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Yang kedelapan adalah panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Yang kesembilan adalah pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan, semua pilihan jawaban adalah di atas benar atau sebaliknya, semua pilihan jawaban di atas adalah salah. Yang kesepuluh adalah pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut. Ke-11 adalah ayat Al-Quran, hadis, gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Kemudian dari segi bahasa, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ke-14 adalah jangan menggunakan bahasa daerah setempat. Yang ke-15 adalah pilihan jawaban yang jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kalimat pengertian. Nah, bagaimana contoh-contoh pilihan ganda yang kurang baik? Nah, ini pernah diteliti oleh Puslikbang Kementerian Agama. Kita lihat di sini seharusnya harus sesuai dengan indikator yang ada dalam pemetaan KIKD. Kita lihat di sini indikator disajikan potongan ayat Al-Quran peserta didik mampu melengkapi. Nah, perhatikan ayat di bawah ini, lakum dinukum. Lanjutan ayat di atas adalah titik-titik. A. Ma'abud, B. Ma'abattum, C. Waliyadin, D. Na'budun. Nah, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Nah, soalnya terlalu
soalnya tidak jelas, tetapi yang ditanyakan di sini dalam pernyataan soal hanya akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga begitu. Jadi rumusan soalnya kurang jelas. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. Jujur terhadap orang lain berarti, nah, merugikan diri sendiri ini tidak homogen ya. Jadi hal-hal yang seperti ini harus kita hindari. Ini contoh dalam pelajaran IPA, kemudian matematika, serta IPS. Ya, hasil pertambangan yang merupakan sumber tenaga adalah A. minyak bumi, B. batu bara, C. tembaga, D. aspal. Ada kunci jawabannya, ada A, B. Jadi mengandung dua jawaban yang benar. Seperti ini. Hati yang bersih mempunyai arti selalu bergembira, percaya diri, tidak ada niat jahat, memelihara kejujuran. Kunci jawabannya C dan D. Jadi nggak mungkin jawaban harus dua ya. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Nah, contoh di sini salah satu asmaul husna ada alatif. Dalam kurung kita tulis yang maha lembut. Arti alatif adalah, nah, kita memberi petunjuk jawaban ya. Kemudian pokok soal jangan mengandung pernyataan bersifat negatif ganda. Seperti di sini, berbohong adalah sikap tercela yang tidak boleh dilakukan kecuali. Nah, ini kata-katanya mengandung negatif ganda, tidak dan kecuali. Kemudian panjang rumusan pilihan jawaban haruslah relatif sama. Jadi biasanya siswa itu akan menebak, oh jawaban yang panjang itulah yang jawaban yang sebenarnya. Nah, kemudian pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan yang berbunyi semua pilihan jawaban di atas salah, semua pilihan jawaban di atas benar. Kita lihat di sini contohnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman dinasti Abbasiyah berkembang dengan pesat. Di bawah ini adalah ilmu yang hidup pada zaman tersebut, yaitu Jabir bin Hayyan, B. Ibnu Sina, C. Ibnu Rus, D. A, B, C benar. Nah, ini yang harus kita hindari. Kemudian selanjutnya contoh, pilihan jawaban yang berbentuk angka haruslah disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut. Proklamasi kemerdekaan RI diperingati 17 Agustus. Kata proklamasi terdiri dari titik-titik suku kata. Ini pelajaran bahasa Indonesia, jadi harus berurutan besar kecilnya nilai angkanya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini gambar grafik tabel diagram yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Seperti kita lihat di samping, gambar di samping sekilas seperti pemandangan ciptaan Allah gitu. Tetapi di sini yang ditegaskan dalam pernyataannya adalah nama malaikat yang bertugas mengatur rezeki. Jadi gambar tidak berfungsi karena kalimat sudah cukup jelas menggambarkan kehendak soal. Jadi tidak usah panjang-panjang soalnya, pernyataan soalnya, tetapi yang penting tegas dan berfungsi. Butir soal jangan menggantung pada jawaban sebelumnya. Nah, ini soal contoh nomor 5 dan 6. Soal yang nomor 6 bergantung pada soal yang nomor 5. Bapak Ibu, salah satu rukun haji adalah sa'i. Arti sa'i adalah melempar batu, B. bercukur, C. berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, D. bermalam di Arafah. Nah, nomor 6 rukun yang dimaksud pada soal nomor 5 yang dilaksanakan jadi bergantung pada soal nomor 5. Kalau bisa kita menghindari yang bergantung jawaban soal pada jawaban sebelumnya. Kemudian rumusan butir soal harus menggunakan bahasa yang sudah baku. Bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, misalnya seperti di sini contohnya, kita lihat punya duit kan bukan merupakan bahasa Indonesia baku. Kemudian keluarin ya. Kemudian contoh soal menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Jadi jangan sampai kita menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Di bawah ini merupakan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, kata ruwatan itu adalah bahasa Jawa. Jadi kita menghindari bahasa-bahasa setempat ya. Kemudian pilihan jawaban yang mengulang atau frase bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Jangan mengulang kata frase. Nah, pertanyaan ini membingungkan peserta didik kita. Sholat rawatib merupakan sholat yang hukumnya sunnah. Arti sunnah adalah bila dikerjakan mendapat pahala, bila dikerjakan mendapat dosa, bila dikerjakan tidak mendapat pahala maupun dosa, bila dikerjakan tidak bermasalah. Nah, jadi kata-kata ini jangan ada pengulangan seperti itu gitu. Nah, demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk semua. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.